Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Damayanti di mata pelajaran prakarya. Pertemuan kali ini masih membahas tentang kerajinan ya. Tapi untuk kali ini saya langsung membahas kerajinan serat dan tekstilnya. KD 3.2 Memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Materinya pada pertemuan kali ini ada proses produksi kerajinan serat dan tekstil, produk dan proses kerajinan serat dan tekstil, dan kemasan produk kerajinan serat dan tekstil. Kerajinan serat. Proses produksi kerajinan bahan serat. Ada beberapa teknik dasar. Yang pertama, menenun, yang kedua menjahit, yang ketiga mengikat. Biasanya menenun digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Proses kerajinan bahan serat. Ada beberapa syarat dalam perancangan benda kerajinan. Yang pertama ada kegunaan atau utility, mengutamakan nilai praktis sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua ada kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga ada keluasan atau flexibility, maksudnya memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Yang keempat ada keamanan atau safety. Dan yang kelima ada keindahan atau estetik. Ini adalah proses perancangan karya kerajinan. Harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar. Silakan kalian pause dulu videonya untuk melihat proses perancangannya. Produk kerajinan bahan serat. Ada produk kerajinan serat dari tumbuhan dan produk kerajinan serat dari hewan, seperti yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini adalah contoh produk kerajinannya ya. Yang sebelah kiri yang ada tasnya ini serat dari tumbuhan. Yang kanan, yang shell itu ada contoh produk serat dari hewan. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Kalau dilihat dari fungsinya, ada 4 fungsi utama. Yang pertama untuk menjual produk, yang kedua untuk melindungi produk, yang ketiga untuk memudahkan penggunaan produk, dan yang keempat untuk memperindah penampilan produk. Keempat fungsi utama ini harus diperhatikan ya, agar meningkatkan daya jual produknya. Bahan dasarnya pun bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, dan lain-lain. Pilihannya harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang dikemas. Kerajinan tekstil. Proses produksi kerajinan tekstil ada 4 tekniknya. Yang pertama ada tapestri, yang kedua batik, yang ketiga sulam, dan yang keempat ada jahit aplik. Tapestri. Tapestri adalah suatu karya penenunan dari benang berwarna dan tidak berwarna. Bahannya ada benang tipis untuk lungsi dan benang tebal untuk pakan. Benang lungsi itu benang-benang pada kain tenun yang sejajar dengan panjang kain, sedangkan benang pakan adalah benang yang bersilangan dengan benang lungsi pada kain tenun. Alatnya ada batang kayu dan kayu spandram. Nah, ini proses pembuatan tapestrinya. Silahkan kalian pause videonya untuk melihat proses pembuatannya. Yang kedua ada batik. Batik dibagi menjadi 2, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman hanya ada di daerah asalnya, sedangkan batik pesisir adalah batik yang berada di luar tempat asalnya. Dan pola yang ada pada batik pesisir lebih bebas, dan warnanya lebih beraneka ragam. Bahan utamanya ada kain putih, lilin, dan zat pewarna batik. Nah, ini alat produksinya. Tapi yang utama itu ada di paling atas, namanya canting dan kompor. Proses pembuatan batik. Ada 3 teknik yang dikenal dalam proses pembuatan batik. Ada teknik cap dengan bentuk pengulangan batik, teknik tulis menggunakan canting dengan menggambar di permukaan kain, dan teknik campuran untuk meningkatkan kuantitas produk pesanan. Prosesnya sudah saya uraikan pada gambar, silakan kalian pause kembali videonya. Yang ketiga ada teknik sulam. Teknik sulam biasa disebut dengan bordir.
Pada umumnya sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk. Ada tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, dan tusuk yang lainnya. Hasil akhirnya dapat dibedakan menjadi 3. Ada sulam datar yang sulamannya rata dengan permukaan kain, sulam terawang yang berlubang-lubang seperti menerawang, dan sulam timbul yang hasil sulamannya membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini ada sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam renda bangku, dan sulam pita. Jahit aplikasi. Ada beberapa jenis jahit aplikasi. Yang pertama ada jahit aplikasi standar. Caranya membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, lalu diselesaikan dengan teknik sulam. Yang kedua ada jahit aplikasi pada potong sisip. Caranya dengan melobangi dasar kain yang telah digambar. Yang ketiga ada jahit aplikasi pada potong motif. Caranya memotong motif yang ada pada kain kemudian ditempel pada permukaan kain. Ini yang di samping adalah contohnya ya. Yang keempat ada jahit aplikasi pada lipat potong. Teknik ini menghias kain dengan tangan atau mesin. Caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai rencana kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston. Dan yang kelima ada jahit aplikasi. Teknik ini juga menghias dengan tangan atau mesin. Caranya seperti jahit tindas, bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna. Ini contohnya juga ya. Ini bahan dan alat untuk produksi jahit aplikasi. Bahannya ada benang, ada kain, motif yang polos, alatnya ada tudung jari, ada pemindang, ada gunting, pensil, setrika, jarum, dan yang lain. Proses pembuatan jahit aplikasi. Nah, ini saya udah ngasih contoh salah satu produk jahit aplikasi, yaitu produk bantal hias. Silahkan kalian pause dulu videonya untuk melihat bagaimana proses pembuatannya. Kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan produk kerajinan tekstil tidak semua dapat dikemas. Hanya karya-karya yang berukuran kecil dan sedang yang bisa dibuat kemasannya. Nah, ini contoh yang kecil ya. Nah, pembahasan mengenai kerajinan serat dan tekstil sudah selesai. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian mengerti. Sekian pembahasan dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.